bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Nidilia Fitri dengan nomor NIM 20141010754 dari tingkat 1 Prodi D3 Keperawatan Politeknik Asia Sumatera Barat. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin melakukan tindakan injeksi intravena. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu intravena. Intravena adalah metode pemberian obat melalui injeksi atau infus melalui intravena. Sebenarnya, intravena sendiri memiliki aksi di dalam vena. Jadi, obat akan dimasukkan langsung ke pembuluh vena menggunakan jarum atau tabung yang disebut kateter IV. Dalam artian intravena berarti memberikan obat melalui suntikan ke dalam pembuluh darah vena yang dilakukan pada vena anggota gerak. Adapun tujuannya yaitu memberikan obat kepada pasien melalui intravena secara tepat dan benar sesuai dengan program pengobatan. Sebelum melakukan tindakan, perawat harus melakukan mengoplos obat. Mengoplos obat adalah mencampur obat dalam bentuk larutan. Kenapa obat perlu dioplos? Karena terdapat berbagai macam bentuk obat, dari kapsul, tablet, sirup, serbuk, dan larutan. Nah, mengoplos obat berhubungan dengan memberikan obat kepada pasien dalam bentuk larutan. Yuk disimak video pengoplosan obat berikut ini. Ada hand scrub, ada obat ampul, ada obat vial, ada aquades atau aquabides, ada bak instrumen berisi spet dan alkohol swab. Ada nerbeken atau bengkok, ada kom menengah berisi handscoon bersih, dan ada buku dokumentasi beserta pena. Selanjutnya, melakukan kebersihan tangan dengan mencuci tangan 6 langkah supaya tangan menjadi bersih dari kuman dan kotoran sebelum melakukan tindakan dan sesudah melakukan tindakan. Sesudah mencuci tangan, perawat membuka kom menengah dan memakai kedua handscoon. Setelah itu, perawat mulai melakukan pengoplosan obat atau melarutkan obat sesuai order dokter dan untuk diantar kepada pasien. Sebelum obat dioplos, tidak lupa untuk melakukan disinfeksi kepada aquades dan obat vial. Gunanya untuk menghilangkan kuman dan kotoran sebelum obat dilarutkan atau diantarkan kepada pasien. Disinfeksi dilakukan dengan menggunakan alkohol swab supaya obat-obat yang digunakan dalam keadaan bersih dan steril saat digunakan.
Setelah obat selesai dilarutkan sesuai order dokter, masukkan obat tadi atau spet tadi ke dalam bak instrumen atau bak injeksi dan buang sampah-sampahnya ke dalam safety box. Lalu jauhkan barang-barang yang tidak diperlukan lagi dari bak instrumen atau bak injeksi tadi, seperti Aquades atau Aquabides, obat ampul, dan obat vial. Lalu buka handscoon dan obat telah selesai dan diantarkan kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Bagaimana keadaan Ibu hari ini, Ibu? Pagi sus, keadaan saya agak kurang sehat sus. Baiklah Ibu, saya perawat Niken Idilia dari Bangsal Saraf, dinas dari jam 7 sampai jam 12 siang. Tujuan saya ke sini untuk melakukan tindakan injeksi atau melakukan pemberian obat supaya Ibu terhindar dari penyakit. Sesuai standar prosedur di rumah sakit, mohon Ibu sebutkan nama Ibu dan nama Ibu kandung Ibu. Saya Lisa Bu, ibu kandung Ida. Baiklah Bu, saya cocokkan dulu ya Bu. Baik sus. Baiklah Bu, sudah cocok ya Bu. Saya akan melakukan tindakan, mohon kerjasamanya ya Bu. Baik sus. Sesudah fase orientasi, lalu masuk pada fase interaksi atau fase kerja. Yang pertama, perawat melakukan kebersihan tangan, memasang APD sesuai kebutuhan. Yang kedua, perawat memastikan pemberian obat dengan prinsip 6 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar waktu, benar dosis, benar cara, dan benar dokumentasi. Yang ketiga, perawat memasang sampiran dan mengatur posisi dalam keadaan nyaman sesuai kebutuhan. Yang keempat, perawat mendekatkan troli ke samping tempat tidur pasien. Yang kelima, perawat membebaskan area penyuntikan tangan dengan baju. Yang keenam, perawat memilih vena atau area penusukan yang bebas dari tanda lesi, kaku, peradangan, atau rasa gatal. Yang ketujuh, perawat memasang pengalas. Yang kedelapan, perawat memasang turniket 10-15 cm dari atas area penyuntikan. Yang kesembilan, perawat melakukan disinfeksi pada area penusukan atau insersi dengan alkohol swab dengan gerakan scrubbing maju mundur selama 30 detik dengan area sekitar 5 cm sekeliling lokasi area akses vena. Yang ke-10, perawat memegang step dengan 4 jari bagian bawah dan ibu jari di bagian atas. Lubang jarum menghadap ke atas. Yang ke-11, perawat menusukkan jarum hingga menembus vena dengan membentuk sudut 15-20 derajat. Yang ke-12, perawat mengatur posisi jarum sejajar dengan permukaan lengan dan dorong jarum perlahan ke dalam vena. Yang ke-13, perawat melakukan aspirasi dengan menarik flanger dengan tangan dominan dan tangan non-dominan menahan barrel spet. Yang ke-14, perawat melepaskan pembendung atau yang disebut dengan tourniquet jika keluar darah dan masukkan obat dengan flanger perlahan-lahan. Perhatikan respon pasien atau tanda-tanda shock. Hentikan dan cabut segera spet bila terdapat tanda-tanda shock. Yang ke-15, perawat melakukan penekanan pada area bekas penusukan dengan alkohol swab setelah jarum keluar dan fiksasi dengan plester. Yang ke-16, perawat membereskan alat-alat, melepaskan APD, melakukan kebersihan tangan. Yang ke-17, perawat mendokumentasikan dalam format buku pemberian obat.
Baiklah Ibu, tindakan saya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu, Bu? Sedikit nyeri, Sus. Baiklah Ibu, saya akan mengatakan keluhan Ibu kepada dokter. Dan saya akan kembali 2 jam lagi. Apabila Ibu membutuhkan saya nanti, Ibu bisa menekan tombol di sebelah kanan Ibu. Sekian untuk kerjasama kali ini, Bu. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan saya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap selesai melakukan tindakan, perawat wajib melakukan dokumentasi. Sekian video dari saya Niken Izulia Fitri mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bounce.